kita bicara aircraft ini ada 17 subsektor di dalam aircraft yang kita dampingi. Salah satu yang kita sudah memulai adalah animasi. Kedua, musik musik tradisional sama fashionnya. Terus juga pertunjukan. Nah, pertunjukan ini kita selalu mengarah ke konsep event. Okay. Nah, di sini kita sudah event tentang event bulan kelokalan NTT yang pertama. Nah, bulan 8 ini nanti kita buat event bulan kelokalan yang kedua. Nah, perihal pertunjukan ini juga kita berharap dengan teman-teman RRI kita akan buat eventnya khusus di depan kantor RRI itu mungkin secara kontinu, secara tidak hanya sesaat. Dan kita akan menggandeng beberapa BUMN dan lain sebagainya untuk dana CSR-nya kita buat sama-sama di sana. Nah, Om Valen, saya tertarik nih ya, ini di depan sini ada teman-teman bisa lihat ada keripik daun lebu siam dan juga keripik daun sintron. Iya. Oke. Yang ini labu siam ini diambil dari tanaman yang ada di hutan ya? Iya, betul. Tumbuh di hutan. Iya, di kebun. Tumbuh di kebun. Ya. Kemudian ini keripik labu siam. Ini juga diolah oleh teman-teman kreatif dampingan aircraft Victory yang ada di Desa Duaria. Nanti seperti apa pembuatannya ada di siaran Kiprah Indonesia program 1. Nanti sudah akan kami tampilkan juga untuk Anda. Saya tertarik ini juga Om Valen, kita boleh bicara tentang ini ya. Oke. Neo Oil. Ini minyak kelapa murni yang dibuat secara tradisional. Bisa ceritakan ini di mana pembuatannya nih Om Valen? Oke, baik teman-teman pemirsa RRI. Ini Neo Oil ini itu diproduksi oleh kelompok perempuan adat Jemburea yang didampingi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan juga aircraft di bidang pemasarannya. Jadi konsepnya itu bahwa kelompok tersebut hanya memproduksi minyak, tidak dengan brand. Jadi kelompok di sana hanya memproduksi minyak, terus minyak ini dikirim kemana saja, ke desa-desa siapa saja, dan masing-masing desa silakan buat brandnya sendiri-sendiri. Nah, ini uniknya, sehingga marketnya bagus. Nah, saya mau tanya dulu nih, ini pembuatannya seperti apa nih, Om Valen? Ini saat dari ini, awalnya, awal proses pembuatannya. Proses awalnya ini memang didamping oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara waktu itu. Terus ada Pak Lukas menggunakan saya untuk mendampingi lanjutan sehingga bisa memarketkan kelapa ini. Nah itu. Terus prosesnya memang agak lumayan karena di dalam desa pedalaman itu kita butuh peralatan dan lain sebagainya. Hanya saat ini peralatannya masih sederhana, masih yang kecil. Mudah-mudahan kedepannya pihak pemerintah dan lain sebagainya kalau melihat ini kan sangat baik untuk pengembangan nilai ekonomi masyarakat desa. Tolong bantu mereka dengan membeli produk ini dan juga peralatannya. Dan saya tambahkan sedikit perihal ini keripik ini. Ada beberapa hal penting yang kami desain di sini karena tugasnya aircraft salah satunya adalah mendesain packing dan brand di salah satu desa. Yang salah satunya itu di sini kita kenapa di ini terkadang kita menamai sebuah produk dengan daerah. Contoh misalnya minyak ini awalnya mereka kasih nama Paumere. Nah, di situ sentimen bagi pembeli itu kalau kalian akhirnya tidak mau beli karena itu kan Paumere punya. Orang Moni tidak mau beli karena sebuah nama tadi. Tapi kalau kita buat brand yang misalnya Inesa, nama yang meluas sehingga siapapun akan membeli. Terus di sini kita kasih satu brand dikit. Slogannya adalah keripik rasa NTT, tidak rasa pedas, tidak rasa manis. Dan rasa NTT ini maksudnya di saat teman-teman dari Jawa membeli keripik ini dan makan di Jawa, dia akan merasakan sensasi masih yang berada di NTT. Kira-kira seperti itu pesannya. Nah, terus yang berikut di sini kami mengatakan keripik ini keripik kesehatan karena yang kita menyampaikan cerita narasinya di sini adalah daun labu siam ini mengandung manfaat meningkatkan kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Jadi keripik kesehatan. Dan terakhir kami mengatakan bahwa kenapa mesti packingnya putih. Bicara kesehatan, bicara bidan, bicara dokter. Maka kemasannya ini kita biar putih. Kira-kira seperti itu. Ada filosofinya kita buat brand. Terima kasih Om Valen, ini menarik sekali perbincangan kita. Saya tahu setelah ini masih ada lagi hal-hal menarik lainnya yang perlu kita explore. Yang mungkin ini belum terjamah, tapi tentu saja masih bersama dengan saya Feni Sareora dan juga RRI ND.
Hai semua. Walking sambil working. Ini kita menuju ke desa wisata Waturaka. Pendengar dan juga penonton RRI ND dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami tim kreatif Kiprah Indonesia RRI ND. Dan saat ini pendengar, kami berada di lahan pertanian milik Bapak Blasius Leta. Ini petani asal Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND. Bapak Blasius, ini boleh digambarkan ini lahan seluas berapa hektar ini, Bapak? Lahan ini lahan warisan orang tua seluas 1 hektar, dan setengahnya untuk sawah, setengahnya untuk hortikultura. Oke. Dan untuk siang ini untuk hari ini ya, kita akan membahas proses budidaya tanaman stroberi di kebun milik Bapak Blasius Leta. Dan juga siang ini saya juga bersama Sakarias Sanggu, ini anak dari Bapak Blasius Leta. Ya, kira-kira ini Bapak mulai membudidayakan tanaman stroberi ini sejak kapan, Bapak? Mulainya 2011. Itu saya dibawa oleh lembaga Suskontak untuk pelatihan di Bali, di Bedugul. Dan saat itu saya curi anakan itu 13 anakan. Itu pun tidak diizinkan oleh pemilik. Takutnya saya ditahan di bendara. Akhirnya saya dengan niat apapun terjadi saya harus bawa. Saya mau tangkap dibawa di bendara persetan. Akhirnya saya kemas di botol aqua, dicuci di tanah, isi di tas pakaian. Setelah itu lolos sampai di ND. Lolos ya, itu di 2011 ya, Pak? 2011. Lolos dan tiba di benar saya langsung bongkar pakaian, angkat itu, kasih buka di udara supaya dia jangan busuk. Oke. Ya, dan sampai di sini saya langsung tanam, dan dari 13 itu jadi hanya 7. 13 hanya 7. 7 dan sampai sekarang saya tetap mempertahankan karena ini kebutuhan masyarakat di setiap kota, karena ini tanaman buahnya berpotensi untuk kesehatan dan sangat disukai oleh masyarakat. Dan saya tanam mulai 2011, tetap saya mempertahankan dengan kondisi seperti ini secara tradisional, menggunakan cara yang modern ya. Ya. Oke, baik Bapak. Jadi ini Bapak punya niat untuk kemudian membudidayakan ya stroberi ini sejak 2011 ketika Bapak mengikuti pelatihan di Denpasar. Ini apa yang menjadi kriteria sehingga Bapak ini boleh diizinkan untuk atau diundang untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan di Denpasar ini, Bapak? Kalau boleh tahu seperti apa? Pelatihan itu memang saya minta saya kalau diizinkan untuk ke Bali. Karena saya mau melihat kondisi di Bali itu seperti apa. Karena saya punya tekad ingin membangun desa wisata ya. Sejak itulah saya termotivasi bukan di bidang pertanian saja, tapi saya mulai bergerak pelan-pelan ke pariwisata, sehingga sampai sekarang banyak pengunjung yang datang dan bahkan nginap di Desa Waturaka.
Oke. Jadi pelatihan yang Bapak ikuti itu adalah tentang budidaya stroberi kah Bapak? Iya, tentang pelatihan budidaya stroberi khusus, memang benar-benar khusus, tapi di sana ada teknologi yang modern. Saya tidak bisa kejar itu dengan keterbatasan modal. Oke. Jadi niat itu mungkin ketika Bapak mengikuti pelatihan di Denpasar begitu pendengar ya, tentang bagaimana membudidayakan tanaman stroberi. Nah, apa yang Bapak dapat ketika Bapak mengikuti pendidikan itu kemudian Bapak terapkan di lahan milik Bapak sendiri ini? Saya mencoba tanam dan Rambut jatuh. besar, permintaan besar. Tapi kendalanya di saat musim hujan dia tidak banyak buah. Stroberi ini memang banyak permintaan. Bahkan kami tidak mampu untuk mengirimnya karena tidak ada buah di musim-musim hujan. Iya. Dan pendengar, tadi di awal obrolan kami ya, saya sempat mengobrol dengan anak dari Bapak Blasius Leta ya, Kakak Sakaria Sanggu. Ini juga adalah seorang petani, dan Pak Sakarias ini yang sering membantu Bapak untuk dalam proses pembudidayaan tanaman stroberi. Katanya begini, Bapak itu fokus ke bibitnya, kalau saya untuk perawatannya. Nah, ini perawatannya bagaimana nih Kakak Sakarias? Mungkin bisa diceritakan kepada pendengar RRI. Perawatan biasa seperti tanaman lain, tapi yang terpenting tunasnya jangan terlalu banyak. Dia harus fokus ke satu pohon saja, biar produksinya bagus. Ketika keluar sulur, kita harus cabut. Jadi lahan ini lahan produksi, lahan bibitnya beda. Ya, setelah itu kita perluasan, kita butuh anakan, kita ambil di lahan yang pembibitan. Pembibitannya di mana nih? Di situ yang tadi. Oh iya. Ya. Jadi kita ambil satu pohon per satu pohon, baru kita tanam. Nah, tetap dia nanti akan banyak lagi anak, dia tumbuh tunas yang baru. Dan itu kita pisahkan, kita buang. Oh, Biar dibuang? ya, biar kita fokus Supaya? untuk produksi. Karena kalau banyak kan Tidak artinya bagus begitu? ya jelas tidak bagus karena fokusnya banyak gitu. Oh, Kalau gitu. cuma satu ya untuk produksi, dia nyerap semua untuk satu pohon. Oh, Jadi di pertanian begitu. Jadi saya salah satu yang berani tinggal dan bertani. Saya latar belakang sarjana. Sarjana pertanian. Oh, ya. Di tahun 2019, 20 sampai 21 kemarin saya dikirim ke Israel untuk belajar. Ya, di pertanian juga. Akhirnya saya pulang, peluang besar stroberi. Ya, selain itu konsumen juga banyak. Apalagi di NTT masih jarang. Itu prospek kedepannya itu bagus sekali karena makanya saya fokus di situ. Terus saya tidak peduli dengan orang di kampung bahwa kamu sarjana tidak pantas kamu harus di kampung, harus jadi petani. Kamu harus kerja di kantor. Karena stigmanya kita orang NTT sarjana kalau kerja di kebun kan itu tidak pakai. Itu bagaimana kan tidak sekolah itu bisa jadi petani. Tapi bagaimana kita belajar di sekolah untuk terapkan ke kita sendiri, bukan kita kerja dengan orang lain. Sekecil apapun usaha kita bos, bukan karyawan. Dan itu adalah salah satu mimpi saya saya usia muda remaja dulu masih kecil, bahwa saya harus jadi pengusaha, saya harus jadi petani yang bagus, yang sukses lagi. Karena bukan saya melihat bahwa ketika saya sekolah di pertanian saya jadi insinyur pertanian atau apa. Saya melihat bahwa saya punya lahan, dan lahan ini bukan lahan kritis, lahan yang subur dan peluang saya untuk berusaha. Dan itulah mimpi saya, sehingga kita mau pukul, mau kubur apapun mimpi kita atau cita-cita kita, dia cuma pingsan saja dan akan bangkit lagi di saat kita usia tua nanti dalam bentuk penyesalan. Jadi selagi saya muda, saya habiskan masa gagalnya saya, cobaan yang berat seperti itu, karena saya masih muda, masih bisa perbaiki. Harus berani mencoba. Harus berani mencoba. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Dan di situ ketika saya keluar negeri, banyak orang kaya di sana adalah petani, adalah pengusaha. Jadi motivasi Jadi ya, semakin kuat motivasi ini ya. begitu. Dan di sana kan padang gitu, pasir. Bisa hidup masa tanah yang begini subur, tambah pupuk bisa subur. Iya. Masa saya tidak berani? Orang di sana berani sampai salah satu ekspor terbaik dunia. Ya. Jadi makanya saya fokus di sini, sehingga saya bisa jualan
Oke, sekarang bisa ke seluruh NTT banyak yang pesan kan, permintaan banyak. Jadi barang itu mahal ketika permintaan tinggi. Sementara Terus stoknya sedikit. ya suplainya kurang, harganya naik. Jelas harganya naik dan itu peluang. Tapi itu harganya naik. Nah, ketika dia mahal, ya bukan kita mengkerdilkan profesi lain atau petani-petani lain yang tanam tomat atau tanam lombok. Mereka juga punya pasar, tapi kan ini bisa tumbuh tapi juga tidak bisa kembangkan. Makanya dari situ saya berani, saya punya kenalan di beberapa kabupaten kemarin baru kirim mungkin lagi ke Larantuka mau meren, minta terus kapan kirim, belum mampu kita suplai. Ya minta sekitar minta 10 kilo, kita mampu cuma 2 kilo 3 kilo gitu. Jadi saya jualnya per mika itu yang isi di dalam sekitar 25 sampai 30 buah. Jadi itu saya jual dengan 25.000. 25.000 seminggu 3 kali. Jadi 2 hari sekali panen. 2 hari sekali panen, 2 hari sekali panen terus kirim. Makanya ini kan belum banyak, makanya ke depan kita akan kembangkan terus dengan lahan. Belum ada tanaman, kita fokus ke stroberi juga. Dan ini juga adalah salah satu kebun agrowisata, kelompok sadar wisata Desa Batu Rata. Di sini mau kita kembangkan, kita tata menjadi kebun agrowisata. Ya kita tata dengan ada logonya nanti mancing kepanasan. Pokoknya ya seperti agro seperti di kalau kita di Indonesia di Jawa lah. Jadi kita menjual aktivitas yang banyak di sini. Sehingga orang dari perbukitan bisa datang ke sini ke Desa Batu Rata, selain di Kelimutu bisa singgah di sini. Atau memang sudah pernah ke Kelimutu, mau ke Kelimutu lagi tapi dia sampai di danaunya di kawasan di sini. Jadi dijadikan desa penyangga begitu Desa ya? penyangga. Sudah jadi kita adalah desa penyangga, desa wisata. Pernah juara berkali-kali kemarin tingkat nasional. Kemarin yang Dewi desa wisata kita masuk sampai di 200 besar dari 4.300 desa seluruh Indonesia. Dan itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Prestasi yang luar biasa ya. Ya kita mengalahkan 3.000 lah. 3.000 itu kita Untuk sampai di 200 pun ini sudah sangat luar biasa sudah begitu sangat ya. luar biasa karena kita punya potensi yang Iya. begitu bagus. Baik. Ya, Kakak Sakarias dan juga Bapak Blasius Leta, terima kasih untuk waktunya bersama RRI di kesempatan hari ini. Sukses terus untuk budidaya stroberinya, makin laris manis ya, makin banyak peminat dan juga makin banyak pembeli dan konsumen. Dan pendengar RRI dan juga pemirsa RRI, sampai di sini obrolan kami bersama kedua narasumber kami, Bapak Blasius Leta dan juga Kakak Sakarias Sanggu. Di kesempatan hari ini kita sudah bicara banyak hal tentang budidaya tanaman stroberi. Sampai jumpa.